Baiklah, di sini saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu pengertian komunikasi antar budaya. Pada dasarnya, komunikasi dan kebudayaan memiliki keterkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hal ini dikarenakan kedua hal tersebut saling mempengaruhi. Komunikasi dan kebudayaan berkaitan dengan langkah, cara, serta model manusia berkomunikasi, bagaimana manusia menjajaki makna, serta bagaimana makna dan model komunikasi yang dilakukan dipahami oleh manusia maupun kelompok lainnya. Keterkaitan antar komunikasi dan budaya melandasi lahirnya istilah komunikasi antar budaya. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu tujuan komunikasi antar budaya. Tujuan komunikasi antar budaya ada 7, yaitu yang pertama, menyadari dan memahami budaya sendiri. Kedua, lebih peka secara budaya. Tiga, memperoleh kapasitas untuk benar-benar terlibat dengan orang anggota dari budaya lain untuk menciptakan hubungan yang langgeng dan memuaskan dengan orang yang tersebut. Keempat, lebih memahami budaya sendiri. Kelima, memperluas dan memperdalam pengalaman seseorang. 7. Mempelajari keterampilan komunikasi yang membuat seseorang mampu menerima gaya dan isi komunikasinya sendiri. Dan yang ketujuh, membantu dalam memahami model-model, konsep-konsep dan aplikasi-aplikasi bidang komunikasi antar budaya. Dimensi komunikasi antar budaya. Terdapat 3 dimensi yang perlu diperhatikan untuk sampai pada pemahaman tentang kebudayaan dan konteks komunikasi antar budaya. Pertama, tingkat masyarakat kelompok budaya daripada partisipan. Kedua, konteks sosial tempat terjadinya komunikasi antar budaya. Dan yang ketiga, saluran yang dilalui oleh pesan-pesan komunikasi antar budaya, baik yang bersifat verbal maupun non-verbal. Strategi memahami komunikasi antar budaya ada 4. Yang pertama, pelatihan dan edukasi, yaitu melakukan pelatihan rutin bagi staf mengenai sensitivitas budaya dan keterampilan komunikasi antar budaya. Yang kedua, pelatihan pengguna, yaitu melakukan survei dan penelitian untuk memahami kebutuhan dan preferensi pengguna dari berbagai budaya. Ketiga, kolaborasi dengan komunitas, bekerja sama dengan organisasi dan komunitas lokal untuk memahami dan mengakomodasi kebutuhan budaya mereka. Yang keempat, adaptasi layanan, yaitu menyesuaikan layanan perpustakaan seperti materi bacaan dalam berbagai bahasa dan program yang relevan dengan berbagai budaya. Baiklah, materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pentingnya komunikasi antar budaya di perpustakaan. Yang pertama, keragaman pengguna. Perpustakaan sering melayani komunitas yang beragam dengan berbagai latar belakang budaya. Memahami komunikasi antar budaya membantu staf perpustakaan untuk lebih efektif dalam melayani semua pengguna. Yang kedua, inklusi dan aksesibilitas. Memastikan bahwa semua pengguna merasa diterima dan dapat mengakses sumber daya perpustakaan tanpa hambatan budaya. Yang ketiga, peningkatan layanan. Pelayanan yang sensitif terhadap budaya dapat meningkatkan kualitas interaksi antara staf perpustakaan dan pengguna, menciptakan pengalaman yang lebih positif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait contoh komunikasi antar budaya di perpustakaan. Seperti seorang mahasiswa dari Sumatera Barat yang fasih berbahasa Minangkabau akan berinteraksi dengan mahasiswa lain dari Jawa Tengah yang lebih nyaman berbicara dalam bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Dalam suasana perpustakaan, komunikasi antar budaya ini bisa terlihat dalam cara mereka saling menghormati dan menyesuaikan diri satu sama lain untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik. Selain itu, perpustakaan sebagai ruang akademik seringkali menjadi tempat bertemunya mahasiswa internasional yang membawa nilai-nilai budaya berbeda. Selanjutnya, dampak komunikasi antar budaya di perpustakaan. Yang pertama, peningkatan kepuasan pengguna, yang mana pengguna merasa lebih dihargai dan diterima ketika kebutuhan budaya mereka dipahami dan dipenuhi. Yang kedua, peningkatan kualitas layanan, yang mana staf yang terlatih dalam komunikasi antar budaya dapat memberikan layanan yang lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, penguatan hubungan komunitas, yang mana perpustakaan yang menunjukkan kepedulian terhadap keberagaman budaya cenderung mendapatkan dukungan yang lebih besar dari komunitas. Selanjutnya, yang keempat, inovasi dan pengembangan program, yang mana pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan budaya memungkinkan perpustakaan mengembangkan program dan layanan yang lebih inovatif dan relevan. Materi selanjutnya yaitu apa yang akan dilakukan jika pustaka dan pustakawan beda budaya. 1. Pelatihan antar budaya, yaitu pustakawan bisa mendapatkan pelatihan tentang kesadaran dan sensitivitas budaya untuk memahami norma, nilai, dan kebiasaan dari berbagai budaya. Ini dapat membantu dalam berinteraksi dengan pustaka dari latar belakang yang berbeda. 2. Komunikasi yang efektif. Pustakawan harus berupaya untuk berkomunikasi dengan jelas dan sopan, menggunakan bahasa yang sederhana, dan memastikan pemustaka memahami informasi yang diberikan. Dapat mengurangi kesalahpahaman. 3. Penyediaan layanan dalam bahasa berbeda. Jika memungkinkan, menyediakan layanan atau materi informasi dalam beberapa bahasa dapat membantu pemustaka yang tidak fasih berbahasa utama di negara tersebut. 4. Membangun hubungan dari kepercayaan, menciptakan lingkungan yang ramah dan inklusif.
di perpustakaan dapat membantu pemustaka merasa lebih nyaman, membangun hubungan yang baik, dan rasa saling percaya sangat penting dalam interaksi antar budaya. 5. Mengadakan acara atau kegiatan budaya. Kesimpulannya, yaitu berbagai tantangan komunikasi antar budaya dapat diatasi dengan adanya pelatihan dan pengembangan keterampilan antar budaya bagi pustakawan menjadi sangat penting, yaitu pelatihan ini bisa mencakup pengenalan tentang berbagai budaya, strategi komunikasi yang efektif, serta cara menangani situasi konflik yang memungkinkan timbul akibat pemberdayaan budaya. Dengan keterampilan ini, pustakawan dapat lebih baik dalam melayani pemustaka dari berbagai latar belakang budaya dan menciptakan lingkungan perpustakaan yang harmonis dan inklusif. Perbedaan budaya antar pustakawan dan pemustaka dapat menimbulkan tantangan dan komunikasi dan pelayanan perpustakaan.